Bab 1373 Orang Jahat. Ketika meninggalkan halaman, Jinadi masih sedikit linglung. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang ke sisinya. Itu adalah Dinidi. Dinidi ragu lalu berkata, "Kakak." Jinadi menjadi tenang. Dia menoleh untuk melihat Dinidi. "Ada apa?" "Dinidi, kakak, ada yang salah dengan Kaisar Sander ini." Jinadi Zhao sedikit mengernyit. "Apa?" Dinidi menoleh dan melirik ke halaman, lalu berkata, "Kaisar ini bicaranya manis sekali, kamu harus berhati-hati." Dia baru saja datang untuk menemui Jinadi, jadi dia mendengar dengan jelas percakapan antara Jinadi dan Sander Ye di halaman. Jinadi berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu dia sedang menipu kakakmu?" Dinidi berkata, "Aku tidak tahu, tapi kata-katanya seperti peluru berlapis gula. Kamu harus berhati-hati." Jinadi tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sinar esensi kaisar muncul di tangannya. Dia menatap Dinidi. "Apakah kamu tahu apa ini?" Dinidi mengangguk. "Esensi kaisar." Jinadi berkata, "Tahukah kamu betapa berharganya ini? Dapat dikatakan bahwa semua senjata kaisar di 10 gurun digabungkan tidak bernilai bahkan 1% pun dari esensi kaisar ini, dan ketika dia mendapatkannya, dia memberikannya kepadaku tanpa ragu-ragu." Dinidi terdiam. Jinadi melanjutkan, "Sekarang 10 gurun akan segera disatukan. Dia memintaku melakukan ini, yang sama saja dengan memberiku semua kekuatan. Apakah kamu tahu seberapa besar harapan klan kaisar, Sekte Tao, atau Sinamu untuk mendapatkan kekuatan ini?" Pada titik ini, dia mendesah pelan dan menepuk bahu Dinidi dengan lembut. "Kakak tahu maksudmu baik, tetapi kamu harus mengerti satu hal, kita tidak boleh mendengarkan apa yang dikatakan pria, tetapi lihat apa yang dia lakukan. Kamu hanya melihat bahwa dia berbicara manis kepadaku dan berpura-pura tidak tahu, tetapi kamu mengabaikan apa yang dia lakukan kepadaku. Kristal kaisar terbaik, jenderal perunggu, kekuatan yang luar biasa, esensi kaisar." Dinidi terdiam. Sungguh, pria itu sangat murah hati. Jinadi melanjutkan, "Jika dia benar-benar membutuhkan wanita, jangankan prajurit perunggu dan esensi kaisar yang berharga itu, berapa banyak wanita yang bisa dia tukarkan hanya dengan beberapa kristal kaisar? Terlebih lagi, dengan status dan penampilannya, ada banyak wanita yang akan membayarnya bahkan jika dia tidak mengeluarkan uang sedikit pun." Dinidi menundukkan kepalanya sedikit. "Aku tahu, tetapi aku tetap merasa bahwa dia mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja untuk menggodamu, kakak." Jinadi tersenyum dan berkata, "Lalu mengapa dia tidak menggoda Sinamu, tetapi malah menggoda kakak?" Dinidi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan heran, "Mungkinkah dia juga menyukai kakak?" Jinadi sedikit tersipu, hatinya diam-diam gembira, tetapi wajahnya tampak biasa saja. "Ini urusanku dan dia. Jangan ikut campur dalam hal-hal seperti ini sebagai anak kecil. Jangan pula menghakimi kakak iparmu dengan kejam di masa mendatang. Kakak iparmu bukanlah tipe orang yang penuh nafsu birahi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, meninggalkan tempat. Dinidi melengkungkan bibirnya, seolah teringat sesuatu, matanya membelalak. "Kakak ipar." Di halaman, Sander Ye masih melihat peta 10 gurun, dan pandangannya tertuju pada area tanah terlarang kuno. Sekarang, keluarga-keluarga yang tersisa di 10 gurun tidak dapat lagi membuat gebrakan. Selama mereka bersatu dan hukum Guanxuan dipopulerkan, sisanya hanya masalah waktu. Sekarang targetnya adalah tanah terlarang kuno ini. Ketika kesadaran spiritualnya menjelajahi tanah terlarang kuno, orang-orang kuat yang ditemuinya jelas jauh lebih kuat daripada yang ada di sini. Tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mencapai level Kaisar Agung. Selama mereka belum mencapai level Kaisar Agung, tidak akan ada masalah baginya. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Tuan Pagoda,
Seandainya kamu adalah pemilik pena Tao atau Fasa Fan, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pagoda kecil berkata dengan tenang, tentu saja aku sedang memikirkan bagaimana cara menghadapimu. Sander Ye mengangguk. Selama kurun waktu ini, ia telah berkembang dengan mantap, melakukan banyak hal, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tetapi, ia tahu bahwa ketika Fasa Fan dan pemilik pena Tao mulai bertarung, itu akan menjadi badai. Melupakan perang akan menimbulkan bahaya. Segala yang dilakukannya sekarang adalah untuk bersiap menghadapi krisis yang mungkin terjadi berikutnya. Dia tidak ingin dipukuli lagi. Dia telah dianiaya 3 kali oleh Fasa Fan. Seperti kata pepatah, tidak akan ada yang keempat kalinya. Pada saat ini, Dini Di tiba-tiba datang. Melihat Dini Di, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku merindukanmu." Dini Di menghampirinya dan berkata, "Kakak ipar." "Kakak ipar." Dia sedikit terkejut mendengar panggilan ini. Dini Di melanjutkan, "Aku tahu kamu orang baik. Aku ingin meminta bantuanmu, bolehkah?" Sander Ye sedikit bingung, "Ada apa?" Dini Di menatap Sander Ye, "Jangan sakiti kakakku." Sander Ye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyakitinya." Dini Di menundukkan kepalanya sedikit, "Sebenarnya, kakakku juga memiliki kehidupan yang menyedihkan. Ayahku memiliki temperamen yang keras dan ibuku meninggal di tangannya. Karena jiwa leluhur keluarga Di semakin lemah, ayahku hidup dalam ketakutan akan masa depan setiap hari, dan menjadi semakin mudah tersinggung. Kemudian, dia mengembangkan iblis di dalam hatinya dan bahkan ingin mengorbankan seluruh wilayah Di untuk mencapai Kaisar Agung." Sander Ye berbisik, "Apakah kalian membunuhnya?" Dini Di berkata, "Bukan kakakku. Roh leluhurlah yang muncul dan membunuhnya dengan paksa. Tetapi, orang luar mengira kakakku yang membunuhnya." Sander Ye terdiam. Dini Di melanjutkan, "Setelah itu, dia mulai mengambil alih bisnis keluarga. Untuk mencegah keluarga Di merosot, dia menderita kesulitan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar. Selama periode ini, beberapa keluarga ingin menikah dengan klan Di kami, tetapi semuanya ditolak oleh kakakku." Sambil berbicara, dia menatap Sander Ye, air mata mengalir di matanya. "Aku tahu kamu adalah orang yang sangat kuat, baik dalam hal kekuatan maupun kebijaksanaan. Jika kamu ingin menindas kakakku, dia bukan tandinganmu. Selain itu, dia sendiri mungkin tidak menyadari bahwa dia sedikit bergantung padamu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut aku akan menipu perasaan kakakmu?" Dini Di meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Nona Dini, kamu meremehkan kakak kamu." Dini Di sedikit bingung. Sander Ye berkata dengan lembut, "Kakakmu adalah seorang kaisar semu, dan setelah mengambil alih keluarga Di, dia mampu mengatur keluarga Di dengan tertib. Bagaimana dia bisa emosional? Bagaimana dia bisa tertipu oleh seorang pria hanya dengan beberapa patah kata?" Pada titik ini, dia tersenyum tipis, "Pikirkanlah, jika dia benar-benar hanya orang yang berpikiran cinta, apakah mungkin baginya untuk mencapai tingkat kaisar semu? Selain itu, seperti yang kamu katakan, lingkungan keluargamu sangat buruk, terutama ibumu meninggal di tangan ayahmu. Bagaimana mungkin dia, yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu, dengan mudah mempercayai seorang pria? Baginya, hanya kekuatan yang paling aman." Dini Di mendesah pelan. Setelah kepergian Dini Di, Sander Ye kembali ke pagoda kecil. Prioritas utamanya sekarang adalah melatih para kultivator pedang ini. Di bawah pimpinan Jina Di, keluarga Di, klan kaisar, beserta sekte Taoisme dan orang-orang kuat dari sekte pedang kaisar menghancurkan klan Qin dengan kekuatan yang sangat besar. Dan ketika mereka mengetahui bahwa klan Qin masih hancur setelah memanggil jiwa leluhur mereka, klan kaisar agung besar lainnya dan beberapa sekte besar semuanya sangat terkejut.
Yang menentang jiwa virtual Kaisar Agung adalah Jenderal Perunggu yang diberikan Sander Y kepada Jina Di. Ketiga Jenderal Perunggu itu secara paksa membubarkan jiwa virtual Kaisar Agung. Bagaimanapun, itu hanyalah jiwa virtual, bukan tubuh yang sebenarnya. Jika itu adalah tubuh yang sebenarnya, para Jenderal Perunggu itu pasti bukan tandingannya. Tetapi, meskipun begitu, itu tetap saja sangat menakutkan. Yang paling mengerikan adalah setelah Jina Di menghancurkan jiwa virtual Kaisar Agung, klan Qin memilih untuk menyerah. Tetapi, Jina Di tidak setuju dan langsung membantai semua anggota inti klan Qin. Dengan demikian, klan Qin hancur total. Untuk sementara waktu, ketakutan menyelimuti hati seluruh sekte Shen, klan Yuan, klan Mu, dan sekte Kaisar. Setelah menghancurkan klan Qin, Jina Di memimpin semua orang kuat untuk bergegas ke klan Mu dalam semalam. Pada saat itu seluruh klan Mu panik. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, bahkan Zenar Mu pun bingung, karena dukungan terbesar keluarga Mu telah hilang. Setelah Jina Di membawa semua orang kuat ke klan Mu, tanpa basa-basi, dia langsung mendesak dua jenderal perunggu untuk membunuh klan Mu. Dua jenderal perunggu itu menerobos formasi klan Mu dengan postur yang tak terkalahkan, lalu langsung masuk ke kedalaman klan Mu dan langsung menuju Zenar Mu. Melihat dua jenderal perunggu datang langsung ke arahnya, Zenar Mu langsung merasa ngeri. Bahkan jiwa virtual Kaisar Agung tidak sebanding dengan jenderal perunggu ini, jadi bagaimana dia bisa melawan mereka? Dia segera berkata, "Ketua klan Jina, klan Mu berharap." Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dua prajurit perunggu menghantam dia. Setelah melihat ini, orang-orang kuat dari klan Mu di sekitarnya dengan cepat mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, orang kuat di samping Jina Di langsung menyerbu klan Mu. Hancurkan secara langsung. Melihat kejadian itu, klan Mu yang gagah perkasa itu pun ketakutan dan menampakkan ekspresi putus asa. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Jina Di mengangkat tangan kanannya, dan semua orang kuat berhenti. Semua orang melihat ke arah langit, mereka melihat Sina Mu perlahan mendekat. Sina Mu berjalan ke sisi berlawanan dari Jina Di dan membungkuk dalam-dalam. Ketua klan Jina, klan Mu bersedia menyerah. Tolong beri aku kesempatan ini. Jina Di menatapnya, dan dia melambaikan tangannya. Dua prajurit perunggu langsung menyerbu ke arah Zenar Mu di kejauhan. Wajah Mu Zen berubah drastis, dan dia menyerang dengan cepat, tetapi dia tidak sebanding dengan dua prajurit perunggu itu, dan berhasil ditekan dengan paksa dalam beberapa tarikan napas. Semua orang kuat dari klan Mu terkejut, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan, karena orang-orang kuat di samping Jina Di sedang mengunci aura mereka pada mereka saat ini. Jika mereka berani mengambil tindakan, mereka pasti akan mati. Jina Di menatap Sina Mu di depannya, "Bisakah kamu mewakili klanmu?" Sina Mu menoleh untuk melihat anggota klanmu. Pada saat ini, Siko Mu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, dia bisa." Klanmu lainnya juga tersadar saat ini. Jelas bahwa ketua klan Jina bersedia berbicara dengan Sina Mu, jadi mereka semua keluar dan berkata, "Ya." Jina Di mengangguk sedikit, sejak saat ini, Sina Mu adalah ketua klan-klanmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Zenar Mu juga dibawa secara paksa. Melihat kejadian itu, semua master klan Mu pun bernapas lega. Dalam kehampaan, Jina Di tiba-tiba berkata, "Pergilah ke klan Sinyuan, sekte Shen, dan sekte Kaisar. Jika mereka tidak menyerah saat matahari terbit besok, mereka tidak akan melihat matahari terbenam." Di samping Jina Di, seorang tokoh kuat keluarga Di ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua klan, jika kita menekan mereka sekeras itu, mereka mungkin akan bergabung untuk melawan balik dengan putus asa, yang mana akan menjadi buruk." Jina Di perlahan menutup matanya,
Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi harus ada seseorang di sekitarnya yang menjadi penjahat. Bersambung.